Assalamualaikum anak-anakku yang Bu Citra sayangi dan Bu Citra cintai. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang PJOK kelas 3 tema 5 subtema 4. Sebelum kita masuk ke materi, Bu Citra ingin tanya nih, gimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan terus semangat walaupun belajarnya dari rumah aja. Oke, Bu Citra akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Dengan berolahraga, nantinya anak-anak dapat mempraktekkan kombinasi gerak tolakan, melompat, dan mendarat dengan tepat. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang melompat dan meloncat melewati rintangan. Minggu lalu kita sudah belajar meloncat dan melompat. Anak-anak bisa membedakan ya, apa itu meloncat dan apa itu melompat. Jangan sampai terbalik. Nah, anak-anak, nanti kita akan membutuhkan alat dan anak-anak tentunya bisa menggunakan alat-alat seadanya yang ada di rumah ya. Pokoknya kita gunakan alat-alatnya seadanya. Oke, kita akan belajar yang pertama yaitu gerak koordinasi kaki dan tangan. Ini untuk gerak awalnya, sikap awal berdiri tegak dan menghadap ke tangga atau bangku ya. Kira-kira di rumah anak-anak ada tangga seperti ini enggak? Kita bisa gunakan ya. Lalu nanti angkat kaki kiri dan letakkan di sebelah kaki kanan. Jadi mulainya dari kaki kanan dulu, kemudian disusul kaki kiri, lalu kaki kanannya diturunkan, kemudian nanti kaki kirinya menyusul turun. Nah, geraknya begitu ya. Naik, naik, turun, turun. Nah, nanti dihitung. Pas dihitung gerakannya waktu kaki kiri turun. Coba begini menghitungnya biar anak-anak lebih jelas ya. 1 2 3. Jadi pas kaki kiri turun itu dihitung ya. Jangan pas naik dihitung, turun dihitung, bukan. Tapi yang dihitung waktu anak-anak turun. 6 7 8. Begitu ya cara menghitungnya. Dan lakukan dengan cepat karena nanti Bu Citra akan memberikan tugas selama kira-kira 3 menit. Nanti dihitung anak-anak bisa melakukan berapa kali. Oke, next. Untuk gerak yang kedua, yang Bu Citra bilang tadi kita membutuhkan alat atau benda. Di sini anak-anak boleh menggunakan botol bekas seadanya atau kardus kalau punya, atau buku, jangan buku, kardus, atau kalau enggak botol bekas aja ya. Di sini Bu Citra menggunakan botol minuman yang sudah lama tidak dipakai dan botol itu akan kita gunakan sebagai rintangan. Kalau biasanya di sekolah kita bisa menggunakan kon, tapi karena kita belajarnya dari rumah jadi gunakan alat seadanya. Tapi kalau anak-anak di rumah punya kon, boleh pakai kon boleh. Nah, untuk mengukur jaraknya, anak-anak bisa menggunakan langkah kaki. Dikira-kira aja kurang lebih 2 langkah ke depan. Lalu anak-anak bisa meletakkan botol bekas tadi atau kardus seperti itu ya. Sudah jelas ya? Lanjut ke gerakan berikutnya. Nanti adalah gerakan meloncat melewati rintangan yang sudah anak-anak buat. Gerak yang kedua yaitu meloncat ke depan dengan rintangan. Sikap awalnya berdiri menghadap ke rintangan yang telah dibuat. Kemudian meloncatlah ke depan melewati benda satu persatu dan jangan sampai mengenai bendanya ya. Cara menghitungnya anak-anak, kalau anak-anak nanti sudah sampai di benda yang terakhir itu nanti dihitung 1.
Nah, tadi startnya dari sebelah kiri ya. Ini dihitung 1. Lalu anak-anak balik lagi ke posisi semula. Ini dihitung 2. Balik lagi ke sana, ke kanan. Ini dihitung 3. Nah, anak-anak jangan lupa perhatikan loncatnya ya. Loncat, tahan, loncat. Oke, ini dihitung 4. Paham anak-anak? Cukup mudah ya. Oke, next. Tadi kita sudah belajar yang meloncat. Sekarang kita belajar yang melompat. Meloncat dan melompat itu berbeda. Ingat. Hayo, masih ingat gak perbedaannya meloncat dan melompat? Silahkan tulis di kolom komentar perbedaan meloncat dan melompat agar Bu Citra tahu bahwa anak-anak sudah paham apa belum ya. Jangan lupa. Sekarang kita bahas melompat ke depan dengan rintangan. Sikap awalnya sama, menghadap ke rintangan yang sudah kita buat. Kemudian melompatlah ke depan melewati rintangannya satu persatu dan jangan sampai menyentuh rintangan yang sudah anak-anak buat. Cara menghitungnya mirip dengan meloncat tadi. Kalau sudah sampai ujung ini dihitung 1. Kemudian anak-anak balik lagi dihitung 2. Balik lagi dihitung 3. Jadi gerakannya bolak-balik sampai 4 hitungan. Paham? Cukup gampang ya anak-anak, dan Bu Citra yakin anak-anak pasti bisa melakukannya. Oke, next kita lanjut ke gerakan yang ketiga, yaitu meloncat ke samping melewati rintangan. Jadi posisinya kita berada di samping alat atau rintangan yang sudah kita buat dan meloncatnya ke samping, bukan ke depan. Meloncatlah ke samping kiri. Kita mulai dari meloncat ke samping kiri, kemudian mendaratnya dengan kedua kaki, kemudian balik lagi meloncat ke samping kanan. Ya, gerakannya bolak-balik. Meloncat samping kiri, samping kanan. Nah, gerakan ini dilakukan berulang-ulang, ya. Jangan lupa dihitung juga. Kamu dapat berapa kali lompatan dihitung juga. Nah, cara menghitungnya gimana? Kalau sudah meloncat ke samping kiri, lalu balik lagi meloncat ke samping kanan, itu dihitung 1. Nah, ini 1. Lompat 2. Lompat balik lagi 3. Lompat balik lagi 4. Begitu ya. Sampai hitungan ke-8. Cukup mudah ya anak-anak. Gimana menurut kalian? Ada yang susah? Bisa melakukannya? Bu Citra yakin pasti bisa. Dan jangan lupa anak-anak, sebelum anak-anak melakukan aktivitas olahraga harus melakukan pemanasan ya. Jangan langsung melakukan prakteknya, tapi pemanasan dulu. Dan setelah selesai melakukan aktivitas olahraga, anak-anak juga harus melakukan pendinginan. Tak lupa juga anak-anak harus siapkan minumnya, air putih secukupnya, dan beri jeda waktu untuk istirahat, untuk minum, agar tubuh anak-anak tidak terjadi dehidrasi. Nah, apa itu dehidrasi? Siapa yang masih ingat apa itu dehidrasi? Jawab di kolom komentar ya, ditulis di kolom komentar. Bu Citra ingin tahu. Apakah anak-anak tahu dehidrasi itu apa? Nah, untuk tugasnya yang pertama, praktekkan gerak naik turun tangga tadi selama 3 menit. Hitung berapa kali kamu bisa naik turun tangga. Ngitungnya sama seperti contoh ya. Yang kedua, praktekkan gerak meloncat ke depan dengan rintangan yang kamu buat. Ketiga, praktekkan gerak melompat ke depan dengan rintangan yang kamu buat. Yang keempat, praktekkan gerak meloncat ke samping 5 kali hitungan. Oke, cukup jelas ya. Tugasnya seperti itu. Untuk yang tugas yang pertama, dihitung aja. Kamu bisa melakukan 3 menit, lalu 3 menit gerakannya maksudnya, terus dapat berapa kali hitungan, ditulis ya.
Terakhir, jangan lupa anak-anak untuk like, share, subscribe, dan semangat. Terima kasih.